Selamat siang teman-teman, jumpa lagi di channel CBF Temanggung, channel yang mengupas tuntas seputar kicau mania dan penangkaran. Kali ini kita akan bahas penyebab telur murai batu gagal menetas. Gagal menetas ini nanti kita bagi dua kategori telur ya. Satu telur fertil dan satu lagi telur yang infertil. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kita panen dulu ya. Ini kandang 2 kita panen dulu. Oke, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari 3 telur hanya 1 yang menetas. Dari 3 telur hanya 1 yang menetas. Nanti kita cek ini yang 2 itu fertil atau infertil ya. Kita pasang ring dulu, ringnya 337. Ini sudah umur 8 hari nih. Tanggal berapa? 18 ya. Nah, hanya menetas 1, 3, 37. Kita cek. Ini 2 telur yang tidak menetas, fertil atau infertil ya, di center nih. Ini ternyata infertil atau zong, artinya tidak terjadi pembuahan ya. Ini kalau dipecah tidak bau busuk karena infertil zong. Terlihat bening, tidak ada embrio. Yang satunya sama juga nih, bening, jadi tidak dibuahi. Ini 2 telur, hanya 1 telur ya, ya ini nih, hanya 1 telur yang dibuahi, akhirnya menetas 1. Nah kebetulan ini saya juga ambil gelodok yang kandang nomor 3, sekalian kita cek fertil atau infertil. Ini jelas infertil ya, bening tuh, bening. Kita lihat lagi yang satunya, ini merah ya, merah tuh kayak ada serat-serat darah. Ini artinya fertil, terjadi pembuahan dan ada embrionya, calon embrio. Kita masukin lagi aja. Kita masukin lagi, lihat satunya. Nah yang ini gelap, kemungkinan ini ada embrionya nih. Kita masukin lagi aja ya. Ini yang
Yang bening kita pecah aja. Kita pecah nih yang bening mana? Tuh kan bening. Nggak ada embrionya kan. Tuh. Ntar kita masukkan dulu ini yang kandang 3. Oke teman-teman, kita mulai pembahasannya. Tadi itu kita bagi 2 kategori telur ya. Yang pertama telur infertil atau zong. Cara mengetahuinya tadi yaitu dengan disenter setelah 7 hari pengeraman. Terlihat bening, jika dipecah telurnya tidak berbau busuk. Tuh, penyebab telur zong ini atau infertil ini pastinya tidak terjadi pembuahan alias tidak terjadi perkawinan ya teman-teman antara pejantan dan betinanya. Bisa jadi waktu birahi keduanya tidak berbarengan. Akibatnya betina bertelur tanpa dikawini. Itu ya teman-teman. Itu kenapa telurnya infertil atau zong. Dan yang kedua adalah telur fertil atau berisi embrio. Cara mengetahuinya yaitu dengan disenter setelah 7 hari pengeraman terlihat ada serat-serat merah tadi ya, yang kandang 3 tadi ya, itu, dan ada embrionya atau berwarna gelap. Nah langsung ke pembahasan tadi, kenapa penyebab telur murai batu gagal menetas yang fertil ya. Kalau yang infertil itu pasti nggak menetas, yang fertil. Apa saja penyebabnya telur fertil ini gagal menetas? Setidaknya saya merangkum ada 8 penyebab. Penyebab yang pertama adalah organ reproduksi yang kurang matang. Apa maksudnya? Mungkin umur murai indukan keduanya itu baru lepas trotol ya, masih muda. Salah satu indukan atau keduanya. Meskipun telur fertil, embrionya tidak berkembang sempurna. Itu ya. Karena kualitas sperma ataupun sel ovumnya kemungkinan belum bagus lah secara kualitas. Lanjut, penyebab telur fertil gagal menetas yang kedua adalah embrio kekurangan nutrisi. Ini hubungannya dengan kedua indukan saat masa kawin, pemenuhan ekstra puding itu kurang atau minus ya. Variasinya kurang, seperti jangkrik, kroto, ulat ataupun cacingnya kurang bervariasi. Kemungkinan cuma dikasih pur atau jangkrik saja, tunggal gitu ya. Tuh kemungkinan. Lanjut, penyebab telur fertil gagal menetas yang ketiga adalah pengeraman nih. Ini penting nih. Indukan sering meninggalkan sarang. Normalnya meninggalkan sarang untuk makan atau maupun mandi ya 2-3 jam sekali selama 30 menit. 30 menit ini udah lama banget itu maksimal. Penyebab sering meninggalkan sarang ini ada 4 kemungkinan tuh. Yang pertama,
adanya kutu atau tungai di dalam sarang. Makanya setelah 2 atau 3 kali produksi bahan sarang, daun pinus atau daun cemara itu kita ganti, dan gelodoknya kita cuci bersih pakai sabun disinfektan. Terus kemungkinan yang kedua indukan sering meninggalkan sarang adalah gangguan predator. Gangguan predator mungkin itu dari atap itu ya, itu bisa masuk tikus ataupun kucing lewat ataupun tokek bunyi ataupun ada juga kadal, cicak masuk itu ya. Itu makanya kita harus rapet kandangnya, terutama tikus-tikus berkeliaran itu sangat mengganggu itu. Ataupun malam, kalau malam kita kasih lampu ya, lampu di luar kandang, jadi ketika ada gangguan predator dia keluar sarang bisa kembali lagi karena terang samar-samar nggak apa-apa. Kemungkinan yang ketiga si indukan meninggalkan sarang yaitu diganggu pejantan yang over birahi atau birahi lagi, ataupun diganggu betina lain dalam satu kandang ketika mungkin sistem poligami ya, satu jantan dan beberapa betina. Itu makanya gelodoknya harus dikasih lebih dari jumlah betinanya. Ketika betina 2 mungkin dikasihnya 3 atau 4. Yang keempat, penyebab sering meninggalkannya sarang ini lingkungannya berisik atau terlalu ramai yang tidak seperti biasanya. Sebagai contoh, teman kita datang terus pengen lihat masuk, itu juga bisa mengganggu. Si indukan sering keluar gelodok. Ataupun musim lebaran itu ya, banyak petasan-petasan, ataupun tetangga kita nyetel musik terlalu keras, dangdingdung, itu juga bisa mengganggu. Itu untuk masalah pengeraman, indukan sering meninggalkan sarang. Yang keempat, gagal menetas telur fertil adalah kekurangan nutrisi. Situasi sebelum kawin, kedua indukan harus terpenuhi nutrisinya, full extra fooding, kroto terutama ya, kroto, cacing, ulat kandang, ataupun ulat Hongkong, kita bisa milih. Itu harus terpenuhi, jadi nanti kualitas spermanya bagus. Ketika terjadi pembuahan, perkembangan embrionya bagus itu sampai usia menetas. Yang kelima, penyebab gagalnya menetas pada telur fertil adalah cangkang telur terlalu keras dan susah pecah ketika tiba waktunya menetas. Ini akibat hiperkalsemia atau kelebihan kalsium ya. Nggak semua indukan sih seperti itu, hanya beberapa saja mungkin dia konsumsi kalsiumnya terlalu tinggi. Contoh itu tuh yang putih-putih itu cangkang telur yang di blender dicampur dengan super grade. Mungkin dia doyan sekali makan itu ya. Itu susah menetas. Ya solusinya ya kita sediakan air di daerah gelodok biar dia sering mandi, dan agar kelembabannya tercapai kelembaban normal. Yang keenam, penyebab gagal menetas telur fertil adalah telur terpapar virus atau bakteri sehingga menyebabkan kematian embrio. Nah, oleh karena itu ketika kita akan memeriksa telur yang dengan memegang dengan tangan,
pastikan tangan kita itu bersih ya, cuci tangan dengan sabun terlebih dahulu biar tidak menulari telurnya itu. Yang ketujuh, penyebab gagal menetas telur vertil adalah kelembaban kandang terlalu tinggi. Tinggi di sini 80-90% ya kelembabannya. Itu menyebabkan kematian embrio di dalam telur. Biasanya mungkin glodoknya ketika hujan kena tempiasan air hujan ataupun kena tetesan air hujan, sehingga glodok sarangnya itu terlalu lembab ada airnya. Yang ke-8 kebalikannya yang 7 ya. Yang ke-8 tadi kebalikan yang ke-7 tadi ya, cuaca panas atau kelembaban rendah di bawah 50%. Terlalu kering glodoknya itu. Ini bisa disiasati dengan memperbanyak pohon di sekitar kandang, ataupun tuh dilihat tuh di atas ada pralon. Hujan buatan. Nah, itu untuk mencapai kelembaban yang kita inginkan. Apalagi cuaca panas kayak gini ya siang-siang. Nah, itu hujan buatan itu sangat membantu. Dan juga itu yang di bawah kita sediakan tempat mandi dan minum ya. Tuh. Kita nyalakan untuk mencapai kelembaban yang kita inginkan. Itu tadi teman-teman penjelasan singkat tentang penyebab telur vertil yang gagal menetas. Setidaknya ada 8 yang saya rangkum ya. Jika teman-teman ada masukan bisa langsung ketik di kolom komentar, ataupun ada pertanyaan lanjutan bisa juga diketik di kolom komentar. Itu dulu, terima kasih. Tonton terus video-video dari CBF Temanggung. Jika suka, tolong di like, komen, dan subscribe. Yang terakhir, jangan lupa nyalakan loncengnya agar video-video terbaru dari channel CBF Temanggung bisa langsung teman-teman tonton. Itu ya. Terima kasih. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam ternak sampai manak. See you, bye-bye.